Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami menggunakan saudara-saudara khususnya kepada orang-orang muda, sehingga kita boleh berkumpul dan kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, kita akan membahas di pasalnya yang ke-86 dan pasalnya yang ke-87. Judulnya Rasa Hormat, ya, Rasa Hormat. Hai sahabat-sahabatku, orang-orang muda yang kekasih, inilah kesempatanmu untuk memuliakan Tuhan di atas dunia agar kau dapat melakukan ini. Maka engkau harus menjauhkan pikiranmu dari perkara-perkara yang dangkal, yang tak berguna, sembrono, lalu berbalik kepada perkara-perkara yang kekal. Kita sekarang hidup dalam satu abad di mana kita harus terutama memperhatikan nasihat juru selamat yang berbunyi, jagalah dan pintalah doa supaya jangan kamu kena penggoda. Salah satu penggodaan yang terbesar ialah rasa kurang hormat. Tuhan itu tinggi dan suci adanya, dan bagi jiwa yang rendah hati dan percaya rumahnya yang di dunia, itulah tempat umatnya bertemu untuk berbakti. Adalah merupakan pintu gerbang surga, nyanyian, puji-pujian, perkataan yang dikatakan oleh hamba-hamba Kristus. Itulah perkakas Tuhan untuk menyediakan satu umat untuk sidang yang di atas dan untuk perbaktian yang lebih mulia, di mana tidak bisa masuk satu perkara yang najis dan yang tidak suci. Kalau di dalam rumah Tuhan, rasa hormat itu sangat perlu di dalam diri orang-orang muda pada zaman ini. Saya merasa cemas bila mana saya melihat anak-anak dari orang tua yang beragama sangat kurang mempedulikan peraturan dan kesopanan yang harus dipelihara di dalam rumah Tuhan. Tak kalah hamba-hamba Tuhan menyajikan firman hidup kepada khalayak ramai, ada sebagian orang yang sedang asik membaca, ada pula yang berbisik-bisik dan tertawa. Mata mereka itu berdosa dengan mengalihkan perhatian orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kebiasaan yang jelek ini kalau dibiarkan dan tiada dicegah, ia akan merajalela serta mempengaruhi orang lain. Janganlah sekali-kali orang muda dan anak-anak merasa ada sesuatu yang pantas disombongkan dengan bertindak kurang sopan dan hormat. Ya, di tempat perkumpulan untuk berbakti kepada Tuhan. Tuhan melihat setiap pikiran maupun perbuatan yang kurang sopan dan mencatatnya dalam buku catatan surga. Tuhan sudah berkata bahwa ketahuilah akan segala pekerjaanmu. Tiada satu perkara pun yang tersembunyi dari hadapan matanya yang selalu melihat segala sesuatu itu. Jikalau engkau sudah bersalah di dalam sesuatu kebiasaan, tiada mengindahkan dan kurang hormat di dalam rumah Tuhan, kerahkanlah segala kuasa yang ada padamu untuk memperbaiki kesalahan ini, dan tunjukkanlah bahwa engkau mempunyai rasa hormat terhadap dirimu. Hidupkanlah perasaan harga diri sampai keadaan itu menjadi satu bagian dari dirimu sendiri. Janganlah engkau bertindak kurang sopan terhadap rumah Tuhan dan dalam berbakti kepadanya, misalnya dengan jalan berbicara satu sama lain sementara khotbah. Jikalau orang-orang yang melakukan kesalahan ini bisa melihat malaikat-malaikat Tuhan yang sedang memandang mereka itu sedang mencatat segala perbuatannya, maka mereka tentu akan merasa malu dan benci terhadap dirinya sendiri. Tuhan memerlukan orang-orang yang mau mendengar dengan penuh perhatian. Pada waktu orang-orang sedang tidur, waktu itulah musuh menabur benih rumput, ya. Setiap perkara yang suci, setiap perkara yang berhubungan dengan perbaktian kepada Tuhan, sekali-kali janganlah diperlakukan dengan kurang peduli dan kurang hormat. Sementara firman hidup itu diucapkan, engkau harus mengingat bahwa engkau sedang mendengar suara Tuhan dengan perkataan hamba yang diutusnya. Jangan engkau membiarkan perkataan-perkataan ini hilang daripadamu. Oleh sebab kurang perhatian, jikalau engkau memperhatikannya, maka ia dapat memeliharakan kakimu supaya jangan menyimpang ke jalan yang salah. Ya, jadi seringkali kita menyepelekan akan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita tidak mempunyai rasa hormat di saat perbaktian di rumah Tuhan. Ya, biarlah pada saat kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan ini, ya sebagaimana Yesus katakan, jagalah dan pintalah doa supaya jangan kamu kena ke dalam penggodaan itu.
Ya, seringkali kita orang-orang muda pada zaman ini, ya, bahkan anak-anak, ya. Nyonya White menekankan di sini para orang tua yang beragama sangat kurang memperdulikan peraturan dan kesopanan yang harus dipelihara di dalam rumah Tuhan. Ya, Nyonya White menuliskan ini, ya, benar, ya. Saat ini terjadi di dalam gereja kita. Ya, seringkali kita kurang hormat di dalam rumah Tuhan. Ya, biarlah kita boleh meminta akan tuntunan kuasa Tuhan. Ya, karena di sini hal yang sangat kecil yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, khususnya bagi anak-anak kita pada saat ini. Ya, biarlah kita terus menanamkan akan nasihat firman Tuhan di dalam pemikiran mereka. Ya, di sini juga dikatakan mengenai, ya, bila mana pada waktu orang-orang tertidur, ya, pada saat mendengarkan firman Tuhan, ya, disitulah musuh menabur benih rumput. Ya, ini adalah hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita mengabaikan ini. Ya, biarlah kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, biarlah kita minta pertolongan Tuhan sehingga Tuhan sanggup memampukan kita untuk selalu menghormatinya, khususnya pada saat kita berada di Ka'bah Tuhan. Bergurau atau mempermainkan perkara-perkara kesucian. Saya sangat merasa sedih, ya, Nyonya White, ya, sangat sedih melihat betapa banyak orang-orang muda yang mengaku beragama tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang perubahan hati. Ya. Mereka belum mempunyai perubahan dalam tabiatnya. Mereka belum sadar bahwa mengaku menjadi seorang Kristen adalah merupakan satu perkara yang suci. Kehidupannya berlawanan sama sekali dengan cara pikiran orang yang beragama. Jikalau mereka betul-betul termasuk anak-anak Tuhan yang sejati, maka mereka tentu tidak akan penuhi dengan segala omong kosong dan kegila-gilaan serta sendaugura yang tidak pantas. Juga segala perkataan bodoh dan perbuatan-perbuatan yang tak senonoh dari orang-orang lain tidak akan mempengaruhi mereka itu untuk berbuat demikian. Satu hati yang dipenuhi dengan kemauan untuk mendapat kemenangan dan kerinduan untuk masuk ke dalam surga akan menolong dengan maksud yang teguh dan tetap tiap-tiap pencobaan hendak mengolok atau mempermainkan perkara-perkara keagamaan. Adalah sangat berbahaya melalaikan pokok perkara ini. Tidak ada satu kebodohan yang begitu menyesatkan dengan berbuat masa bodoh dan kurang peduli. Di mana-mana kita melihat orang-orang muda yang berwatak sembrono. Semua orang muda yang berwatak begini harus disingkirkan karena mereka itu berbahaya, dan jikalau mereka mengaku dirinya orang Kristen, ya, maka haruslah mereka itu lebih merasa gentar. Pikiran mereka sudah ditempa dalam tuangan yang lebih rendah, sehingga adalah lebih gampang bagi mereka menarik engkau ke bawah sama dengan derajatnya daripada engkau mengangkat mereka itu kepada pikiran yang tinggi dan mulia dan kepada jalan kehidupan yang benar. Pilihlah sahabat-sahabatmu orang-orang yang mempunyai budi bahasa dan kelakuan yang senonoh. Dalam rangka menunjukkan apa yang paling baik dapat kau lakukan demi puji-pujian bagi Tuhan, maka teman-temanmu itu pun haruslah demikian keadaannya, sehingga mengingatkan dalam pikiranmu perkara-perkara yang suci, terpisah daripada perkara-perkara yang biasa. Jikalau engkau mau memperoleh pandangan yang luas, pikiran-pikiran dan cita-cita yang mulia, maka haruslah engkau memilih sahabat yang bisa menguatkan asas-asas yang benar. Biarlah setiap pikiran dan maksud tiap-tiap tindakan menuju pada kehidupan di akhirat dan keselamatan yang kekal. Ya, jadi biarlah kita jangan menyusahkan akan hati Tuhan, ya, dengan segala kelakuan-kelakuan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya, ya. Biarlah kita jangan, ya, menyedihkan akan malaikat kita, malaikat yang tiap hari, ya, menjaga kita, ya, karena semuanya itu Tuhan akan tulis di dalam catatan surga, ya. Untuk itu biarlah kita boleh meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga boleh menyadarkan kita,
Ya, jangan sampai kita melalaikan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita mempunyai kesungguh-sungguhan hati ya untuk mau dituntun oleh Roh Kudus. Satu pengharapan yang teguh dan alasannya. Bagaimanakah engkau tahu bahwa engkau telah diterima oleh Tuhan? Pelajarilah sabdanya dengan doa yang tekun. Ya, jadi pelajarilah firman Tuhan dengan doa yang tekun. Ya, jangan kesampingkan buku itu buat buku lain manapun. Buku ini menemplak engkau daripada dosa. Ya, jadi Alkitab dan buku-buku roh nubuat menemplak kita daripada dosa-dosa kita, menyadarkan kita. Ya, jangan sampai kita hanya terus membuat begitu banyak dosa di dalam kehidupan kita. Ya, bila mana kita mau ya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, baiklah kita terus mempelajari firman Tuhan. Ya. Dinyatakannya dengan terang jalan yang menuju keselamatan itu, ditunjukkannya padamu satu pembalasan yang indah dan mulia. Dinyatakannya kepadamu satu juru selamat yang sempurna, serta diajarkannya kepadamu bahwa hanya dengan perantaraan kemurahannya yang tak berkesudahan itu sajalah engkau bisa mengharapkan keselamatan. Janganlah engkau lalai berdoa secara sendiri, karena itulah jiwa peribadatan. Dengan doa yang sungguh-sungguh bersemangat berdoalah memohon penyucian jiwa. Pintalah dengan sungguh hati dan dengan sehangat-hangatnya sama seperti engkau meminta kelepasan. Bila mana jiwamu yang fana ini berada di dalam bahaya, tetaplah berdiri di hadapan Tuhan hingga segala kerinduan hatimu yang tak terucapkan itu diadakan dalam dirimu dengan keselamatan, dan bukti yang indah diperoleh dengan diampuninya dosamu. Tidaklah pantas pengharapan atas hidup kekal itu diterima atas dasar yang rapuh. Hal itu suatu perkara yang harus ditetapkan dari kekal sampai kekal. Di antara Tuhan dan jiwamu sendiri, satu pengharapan yang disangka saja dan tidak lebih dari itu akan menjadi kebinasaanmu. Oleh sebab itu, engkau harus berdiri atau jatuh dalam perkesaksian akan halmu. Di sana engkau bisa melihat apa yang dituntut daripadamu untuk menjadi seorang Kristen. Ya, jangan engkau menanggalkan senjatamu atau meninggalkan medan peperangan sampai engkau mendapat kemenangan serta bersorak-sorak di dalam penebusmu. Ya, jadi pada saat kita hidup di dunia ini, ya biarlah kita terus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jangan pernah kita melihat ke belakang. Bila mana kita sudah melihat ke belakang, ya, maka setan akan menggunakan itu untuk membuat kita khawatir, untuk membuat kita ragu-ragu. Bila mana kita sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, baiklah kita terus berjalan walaupun banyak tantangan di depan sana. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kita. Karena Tuhanlah pengharapan kita yang teguh. Ya, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan kita. Ya, di sini juga dikatakan, biarlah kita memilih ya teman-teman sepergaulan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bila mana kita tidak sanggup untuk melakukan itu dalam kehidupan kita, ya baiklah kita jangan mencobanya. Ya, baiklah kita meminta terlebih dahulu tuntunan kuasa Tuhan. Ya, karena saat ini banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari akan membuat kita jatuh. Dan di sini dikatakan biarlah kita boleh mengambil akan doa-doa pribadi kita di dalam diri kita masing-masing, karena itu sangat penting. Ya, karena bila mana kita banyak berdoa maka akan banyak kuasa. Ya, bila kita sedikit berdoa maka akan sedikit kuasa itu. Ya, biarlah kita terus ya menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang selalu mencerminkan setiap karakter Tuhan. Bila mana kita ingin disebut ada pengikut-pengikut Kristus, ya, orang-orang Kristen, biarlah kita boleh menunjukkan ya orang Kristen yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sejati, ya, yang layak untuk disebut sebagai tentaranya di akhir zaman ini. Ya, biarlah kita minta akan kuasa Roh Kudus ya untuk selalu menuntun kita dari hari ke hari.
yang khususnya kepada orang-orang muda, biar kita boleh mengambil komitmen kita pada saat ini ya, sehingga kita boleh menyerahkan kehidupan kita dan hanya Tuhanlah yang akan sanggup menuntun kita ke jalan yang benar. Ya, terus pandanglah kepada Tuhan dan biarlah minta akan roh kerendahan hati itu supaya menjadi bagian masing-masing kita. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.